Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril kau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah Fir'aun. Lahirnya Kanjeng Nabi ini gue sing manitia nih. Abu Lahab. Dia ngono dunya biasa wae, soalnya urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki ya minallah. Wae takluk gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunia kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh koyok salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai komitin, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lahum maring ahlul jannah salamun alaikum, rupane dawuh salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang wis. Nah sampean kepengin paham ilmu swarga ora rasane napa. Kok angel menerangno. Pokoke ning swarga iku kepenak napa? Kepenak. Saya sampean nak terangno swarga niku wis pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ya tenwa kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wahum khisimun. Jadi manusia itu takdir itu seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa apik. Sehingga bayangannya pangeran itu soben nak kiamat kapan saja terjadi wong lagi sibuk para padu lagi sibuk gegeran wis mesti karena tadi manusa niku mun watak dasare niku konflik ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran padahal organisasi ini perdamaian ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal, organisasi perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'idda lil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir, terus kayak nggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kamu kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus mboten. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Sekamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih iku kayak di bojo ayu celek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Dadi kono iso ngancam gak buka dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang. Dan wong lanang ra wajib nafkah nek ra dikei. Iku wis ora usah terangno iku apa.
Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu, aku mbek fikih ini ra cocok. Aku apa mau omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kere-kere itu pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafakoi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kere kok pola, no? Kere kok pola. Kalau nak kere kudu ganteng. Jadi orang entuk jatah sing wedok sing seneng lah itu iso entuk jatah. Tapi nek wis kere elek ya wis nelongso perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakoi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafanya hakim. Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu ya khisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Hanya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine ngono. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah kowe geger. Besok sak PT nak sing dalan ya geger. Kalau sering besok balapan itu kadang bisa nopo sak PT sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khudurum wahum ya khisimun. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung bangunan ora paham bangetan. Wahum fi ghaflatin minha bitakhusumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu de mental takhusum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awaluman yatsu baina yadayir rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya dene aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru no. Jebule bareng lapor kok ala ya nyorot. Sayyidina Ali beda wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa itu pokoknya ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Itu ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adam khalifah, dari malaikat khalifah kok manusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu geger dhewe, pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi pangeran ra trimo. Lho aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet be malaikat. Bareng Qabil be Habil ya ribet be dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Kalau wedok tambah ribet. Soalnya dunia itu ribet tes dinikmati no? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Itu ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ora kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Ngerti supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini bingung ta." Nah dijawab bingung kecewa deh. Dene jawab bingung sedanten, seneng terus iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia itu seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata nih, tapi reputasi negaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang-orang melarat dengan muadzin itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Berhitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madekman ke sholat terus. Mesti lah madekman ke sholat terus, gak ada gajine. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji muadzin
digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imami dhewe, komat dhewe. Terus macam-macam lah. Nah. Tapi dekne gak ngerti nak Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas setuju ndak biar imami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok untuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Nah akhirnya imam gak bangga. Surga imami wansane hebat nih, coba mergo digaji. Nanti man ke sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah. Tapi tetap ikhlas dibangun apa? Gaji. Mana kalau nu bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kalau bingung ngerti takoi, kok berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad, gua ngerti takoi, jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju, kok didik uang kedunyan, muni ras setuju hafid betul duit kok ora oleh, aku mending ini, uang alim mereka mikir dunia, bener-bener tak jauh. Itu yang tanya itu kadang ya gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo ngelatih ustadz seneng duit yo rapi. Nentang ustadz untuk rezeki yo rapi. Ustadz fakir yo agak tenang. Nah gua kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Kalau wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustaz kan tidak keramat. Gak keramat, bojone cerewet. Cek kumpul mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita wakisimun. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh, setuju hafid. Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Nggak. Terus dia setuju hafid rada duit. Mungkin ya, jadi ngurusi aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro apik to ora. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting enggak? Penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimpiinihim itu orang-orang keren, enggak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina.
Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro, sing sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kayak jawabmu bi. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue ya misalnya, dia hukumnya dolan mbek konco traktir ya ape. Dia hukumnya nraktir konco nganggo jatah belajani bojo. Elek. Akhirnya jadi ngelanang-lanang jono dhewe ke sono jatah bojo atau jatah konco. Karena dia mau cukup nak ora. Ya sudah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus kandani nak adzan juga banter-banter mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nek teko. Bar. Sing sitok yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo. Tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milandi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggusan sistem zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing ramai lah, intinya sing ramai. Ketika Abu Bakar ditanya, Rasulullah ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, betul-betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kalau nak jawabannya beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budak. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pengiran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat ibadah boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalahnya. Kemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pengiran kan? Pengiran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat ibadah boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja khisimun. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat liane. Masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni ambek Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah, terus piye jari Nabi Ibrahim? Ya nak gue juk tolong tak tolong ya. Ndak saya tidak minta tolong sama kamu. Wong kowe aku padha makhluk. Kena wani ngomong mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya gue mbek aku sing nulung. Kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe wis pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan jenenge kowe. Nah ngono nang partai politik ora men geger. Mana ana partai politik geger biasa, wong Jibril geger mbek Nabi itu. Biasa wae. Lan iki sampeyan tak kok mungkar nangger kudu wani ben seru napa?
Takoi marabuka, kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ situ takoi marabuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Balik. Dan itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pengiran Gusti. Malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid itu takoki marbuka. Akhirnya pengiran nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu dong guru tauhid itu takoki. Sesuai kajian Nabi bisa takoki waman Nabi juga. Para perkara. Kajian Nabi Muhammad terus takoki waman. Iya tapi pun Nabi malah takoki waman Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila nah angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzalam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzalam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah mau kepengen roh mletene Umar zaman ning dunya ngerwong disentai jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir wani gak nyentak mungkar nakir mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangane ngerwong tau disentak Umar jake wani gak nyentak sinten mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah lah, mukasafah tahu alam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu ya bangetan. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah nih, saudara Umar mati, kabundut ditunggu nih bedanya minta kasaf kan. Tawanan Umar tangi turu, tangi ke kuburan sawante. Mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Mesti dinali ini tidak no wajahnya itu kal kidril kali kaya ompreng sing apa nyala. Wes wae seru. Wah, saya dinali kalah iki kiok ora salah kiok. Ternyata apa? Buar mungkin akhir baca kono Umar nguwatek. Kamu tahu kamu enggak bisa apa kamu itu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada ala kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Bukan akhir mulai mikir, waduh, piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Wirah aku, aku biasa gue jalanan ngalor itu. Boleh cari muka anak, ayo jajal moto. Ya repot. Siapa ya? Kan gue woto, raton moto. Kan mau gue woto. Akhirnya karena akhirnya nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku kon semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Yes ngene aturane, ojo prosedur teman-teman wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah ndak sekarang itu. Terus dinali intine terus oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum ya khisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim wis tetep dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ado-ado rapati tahap gremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik tak? Banyak padahal jenis organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu.
Untuk memaksa satu negara gak perang, dia dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang. Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau nggak punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya nggak pernah sempurna. Tapi damai harus perang. Harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat ini cek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah baru kayak kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantaran malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyaklah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba-coba debat Kiai Indonesia bagi negara sebelah sisi itu. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol coba cari Kiai Indonesia. Mandek man ke sholat terus lah no gaji ini. Jadi akhirnya kan, yuk malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan bingung, muni setuju didik uang material, muni rasa setuju, mosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Mustafa sing khusyuk muni setuju. Terus bosan deh nabi melarat tuh. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalih ada takdir mas. Suara kena dipikir tuh ya, suara kena dipikir. Ya karena tadi saya sudah seperti itu. Mohon terus nang. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ayaqulu lan dawu sapa wa taala. Imtazil yauma. Ini oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawu sapa wa taala dawu imtazil yauma. Imtazu misau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi iki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya